Halo guys, kali ini Jam 27 akan membahas alur cerita yang mengisahkan tentang om-om gacor yaitu Matt Turner, seorang pembisnis yang punya hubungan renggang dengan istri serta anak-anaknya. Pada suatu hari, Matt pun terpaksa mengantar kedua anaknya ke sekolah menggunakan mobil. Namun saat dalam perjalanan, Matt justru mendapat telepon dari pria misterius yang mengatakan bahwa ada bom di dalam mobilnya dan akan meledak jika seandainya ia atau anaknya keluar dari mobil. Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal cerita, terlihat abah gacor yaitu Matt yang sedang olahraga tinju sambil mendengarkan berita ledakan mobil yang viral di seluruh kota. Tak lama kemudian, rekan bisnisnya yang bernama Andres video call. Di sini dia meminta Matt menghubungi kliennya agar kliennya merasa tidak dirugikan sebagai pembeli. Setelah itu, Matt yang akan pergi mandi, istrinya yang bernama Heather meminta Matt mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah. Dikarenakan Heather yang gabut di rumah saja akan me time bersama besti-bestinya. Mendengar itu, Matt pun menolak karena anak-anaknya suka nge-TikTok di mobil hingga mengganggu pekerjaannya. Sang istri yang tidak mau melewatkan momen bersama besti-bestinya memohon kepada Matt untuk kali ini saja. Sebagai suami yang baik, Matt pun menyetujuinya. You said you'd take them today? In the bag, making noise. Fine. I'm sorry. Ketika mereka akan naik ke mobil, sistem mobil mendeteksi ada kesalahan keamanan di dalam mobilnya. Matt yang buru-buru dengan pekerjaannya, dia menghiraukan hal itu dan segera pergi. Di sini terlihat anaknya yaitu Jack lebih memilih berjalan kaki. Matt yang tidak mau sang anak terlambat mengikuti dan memaksa Jack untuk segera naik ke mobil. Dalam perjalanan, Matt menelpon kliennya yang bernama Karel. Di sini Matt meyakinkan kliennya agar tetap tenang dan bersemangat dalam menjalankan investasinya demi memenuhi kebutuhan istrinya. Setelah mendengarkan perkataan Matt, Karel pun tidak jadi keluar dari investasinya. Tak lama kemudian, suara dari salah satu handphone jadul berbunyi. Matt yang tidak tahu ini handphone siapa mengira itu milik sang istri. Namun kedua anak-anaknya memberitahu Matt kalau itu bukanlah handphone sang ibu dan itu merupakan handphone misterius. Matt yang penasaran akan HP siapa mengangkat teleponnya. Di sini terdengar suara laki-laki tak dikenal yang mengatakan kalau dia sangat-sangat menyukai mobil Matt. Pria misterius itu pun memberitahu Matt kalau saat ini tepat di bawah kursi Matt duduk terdapat bom yang sudah diaktifkan saat Matt mulai duduk di kursi. Merasa telepon tersebut dari penipu, Matt yang emosi jiwa mematikan teleponnya. Melihat tingkah sang ayah, kedua anak Matt kepo dengan siapakah itu. Di saat perhatian Matt teralihkan ke handphone tersebut, tanpa dia sadari, dia hampir saja menabrak mobil yang ada di depannya. Ketika Matt melanjutkan perjalanan, Matt mencoba mengecek apakah benar di bawah kursinya terdapat bom dengan memfoto bagian bawah kursinya. Dan benar saja, di sini terlihat adanya sebuah bom di sana. Mengetahui ini bukanlah lelucon, Matt mulai panik dan sangat-sangat ketakutan. Your car is breaking down? Tak lama kemudian, pria misterius kembali menelpon Matt. Dia mengatakan jika Matt menutup teleponnya lagi, dia tidak segan-segan untuk meledakkan mobil Matt. Di sini pria tersebut meminta Matt untuk mematuhi segala perintahnya. Pria Mokondo pun mengatakan bahwa bom tersebut di sebuah plate kanan. Kalau Matt beranjak dari kursinya, bom tersebut akan polote. Atau jika dia menelpon Ladusing dan meminta bantuan kepada orang lain, pria itu akan meledakkan bom tersebut menggunakan remote jarak jauh yang saat ini dia pegang. Mendengar hal itu, Matt membujuk pria misterius agar mengeluarkan anak-anaknya. Dikarenakan bom tersebut sangatlah berpengaruh terhadap berat tekanan yang ada di dalam mobil Matt. Jadi jika anak-anak Matt keluar mobil tersebut akan polote. Sangat-sangat mempoletekan. Saat bersamaan, Matt melihat dari kaca spion ada salah satu motor yang mencurigakan. Matt mengira kalau pengendara motor itu adalah orang yang sedang mengancam Matt. Di sini pria misterius meminta Matt untuk membuang handphone kedua anaknya. Matt yang tidak mau anak-anaknya panik karena mengetahui hal ini, mencoba membujuk kedua anaknya. Ketika sedang adu bacot dengan anak-anaknya, yang terjadi. Come alive. Zach. I want them out of the... Hang on, kids. What is wrong with you?
Matt yang mengira itu adalah pria misterius, ternyata itu adalah pacar Jack yang sengaja mengikuti mereka dari belakang. Melihat itu Jack panik dan marah. Jack yang tidak ingin sang pacar minta putus, ingin keluar dari dalam mobil. Matt yang takut mobil mereka akan polote, marah dan mengunci pintu mobil secara otomatis, lalu segera pergi dari sana. Di sini lagi-lagi Jack membantah dan tidak mau memberikan Matt HP-nya. Tak ingin hipertensi karena sikap Jack ribu, Matt akhirnya memberitahu kalau di dalam mobil mereka terdapat sebuah bom yang sudah diaktifkan oleh orang tak dikenal. Sontak anak-anaknya kaget dan panik. Tak mau kembali ke alam barzah, mereka pun memberikan HP mereka. Tak lama kemudian, pria misterius mengirim sebuah lokasi dan meminta Matt untuk pergi ke sana. Di saat itu juga, Matt mendapat telepon dari salah satu rekannya yaitu Sylvia. Sambil ketakutan, Sylvia mengatakan bahwa ada orang yang telah menelponnya dan memberitahu kalau ada bom di mobil yang ia kendarai. Pria itu mengatakan jika mereka akan mati karena ulah Matt. Di sini Matt kebingungan dan panik. Tak lama kemudian, Matt tiba di lokasi yang dikirimkan pria jahanam. Ternyata itu adalah lokasi Sylvia berada. Terlihat di sana pacar Sylvia ketakutan dan ingin keluar dari mobil. Mengetahui mobil akan polote jika salah satu di antara mereka keluar. Sylvia berusaha keras menahan pacarnya. Matt yang melihat mereka dari kejauhan meminta agar tetap tenang. Keributan itu membuat salah satu Ladusing datang. Melihat tingkah laku Sylvia membuat Ladusing curiga. Ladusing yang mengira Sylvia melakukan kekerasan kepada pacarnya meminta mereka untuk keluar dari mobil. Dan yang terjadi, You just need to stay calm and say, Steigen Sie bitte mal aus. Aussteigen, habe ich gesagt. Und zwar sofort. naas sekali. Mereka bertiga malah kembali ke alam barzah. Melihat hal itu, Matt dengan secepat kilat pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat sebuah CCTV merekam semua insiden yang ada di sana. Dalam perjalanan, Matt yang merasa dirinya tidak melakukan apa-apa meminta maaf kepada pria misterius. Juga meminta pria itu untuk melepaskan kedua anaknya. Namun pria tersebut menyuruh Matt untuk menghubungi istrinya untuk mengambil uang Matt yang disimpan di bank. Sayangnya nomor heater tidak aktif. Matt pun mencoba menghubungi salah satu bestie heater. Ketika telepon Matt diangkat, bestinya Heather memberitahu Matt kalau Heather sedang pergi ke kantor pengacara untuk mengurus perceraian mereka. Mendengar hal itu, Matt dan anak-anak terkejut dan sedih. Melalui internet, Matt berhasil mendapatkan nomor pengacaranya dan menghubunginya. Ketika berhasil terhubung dengan sang istri, Matt menceritakan semua yang sedang terjadi kepada dia dan anak-anak mereka saat ini. Mendengar itu semua, Heather panik. Ketika Heather akan menghubungi para Ladusing, Matt mencegahnya dan mengatakan kalau mereka meminta bantuan kepada orang lain, pria misterius itu akan meledakkan bom tersebut. Di sini Matt meminta istrinya untuk mengikuti apa yang ia perintahkan. Matt kemudian meminta Heather untuk pergi ke bank dan mencairkan semua uangnya. Matt juga meminta maaf jika belum bisa menjadi suami yang sempurna. Setelah itu, Matt menonton berita dan melihat dirinya yang sudah masuk ke televisi akibat kejadian tadi. Di sini pihak Ladusing menduga kalau Matt adalah salah satu tersangka dari pengeboman berantai. Di sisi lain, Heather berhasil membawa uang yang diminta, sedangkan Matt sedang menunggu di luar. Ketika Heather menghampiri Matt, pria misterius merubah rencana, di mana dia meminta Matt menyuruh Heather untuk memberikan uang tersebut kepada pria berjas biru yang sedang nyantui di sana. Lalu, yang terjadi, Tell her to go to him. I'm sitting on a bench in the square. Then walk away. It's all there. rupanya pria misterius menyadari kalau di sana sudah banyak Interpol yang sedang memata-matai. Pria itu pun meminta Matt untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan, pria Mokondo menginginkan uang gelap yang disembunyikan Matt bersama bosnya Andres di Dubai sebanyak 200 juta euro. Mendengar itu, Matt terkejut karena kok bisa pria jahanam yang tidak dikenal mengetahui hal itu. Lagi-lagi pria jahanam mengirim Matt sebuah lokasi dan meminta Matt untuk segera OTW ke sana. Setibanya Matt di lokasi, di sana telah ada bosnya Matt yaitu Andres. Andres yang panik menanyakan apa salahnya, sehingga Matt tega melakukan semua ini. Matt mencoba menenangkan Andres dan memberitahu kalau dirinya juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini pria jahanam meminta Matt untuk menyuruh Andres menyetujui semua pencarian uang gelap yang Matt dan Andres simpan. Mendengar itu, Matt marah dan tidak mau karena uang-uang tersebut bukan miliknya, melainkan milik kliennya. Tak ingin membuang-buang waktu, pria jahanam pun mengancam Matt
dengan akan meledakkan mobil Matt dan Andres sekarang juga. Andres yang belum mau mati konyol akhirnya mencairkan uang tersebut. Pria Mokondo meminta Matt segera mentransfer uang itu kepadanya. Namun Matt membuat kesepakatan jika uang tersebut ditransfer, ia harus membebaskan mereka semua. Mendengar itu, pria jahanam malah menyuruh Matt untuk membuka laci mobil. Ternyata terdapat sebuah pistol di sana. Di sini pria jahanam menyuruh Matt untuk menembaki Andres. Jika tidak, dia akan meledakkan mobil Matt. Lalu, yang terjadi? His life or yours. Oh, God, forgive me. Shit! Dad, don't do that. Shit. Melihat sang besti meninggoy dan anak perempuannya terluka, Matt pun emosi jiwa dan mengatakan jika ingin semua uang itu, pria jahanam harus berhadapan langsung dengan Matt. Matt pun tancap gas dengan secepat kilat mencari bantuan. Ketika dalam perjalanan, para ladusi mengejar Matt. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat masuk terowongan, sinyal pun hilang. Rupanya di ujung terowongan sudah terdapat blokade dari para ladusing. Di sini Hatir yang panik dengan keluarganya yang ada di sana. Akhirnya Jack yang tidak ingin ayahnya ditangkap ladusing berteriak dan mengatakan kalau semua ini bukan ulah ayahnya. Matt yang tidak ingin Emily kenapa-napa meminta mereka agar segera menolong Emily. Matt juga memberitahu mereka kalau di bawah kursi yang ia duduki sekarang terdapat sebuah bom yang aktif. Tak lama kemudian, salah satu wanita maghrib menghampiri Matt yang bernama Angela. Di sini Angela berusaha mengeluarkan anak-anak Matt dari mobil. Angela kemudian menginterogasi Matt. Melihat tingkah laku Matt, Angela akhirnya mencurigai kalau Matt lah pelaku semua insiden ini. Angela kemudian meminta Matt menyerahkan dirinya. Matt yang merasa dirinya difitnah tidak mau dan mempunyai rencana untuk menemukan pelaku sebenarnya. Setelah anak-anaknya berhasil dikeluarkan, Matt yang tidak ingin buang-buang waktu segera pergi dari sana. Lagi-lagi di sini terjadi kejar-kejaran antara Matt dan para ladusing. Tak lama kemudian Matt kembali terhubung dengan pria jahanam. Di sini Matt meminta untuk berhadapan langsung dengannya. Jika tidak, Matt tidak akan mentransfer uang tersebut. Mendengar itu, pria jahanam menyetujuinya dan mengirimkan lokasi untuk mereka bertemu. Want your money? I want face, or you got nothing. Setibanya Matt di lokasi, saat Matt masuk ke dalam kerumunan orang-orang, tiba-tiba datanglah seorang pria bertopeng yang masuk ke dalam mobil Matt dan mereka pun pergi dari sana. Ketika sampai di tempat yang sepi, pria jahanam membuka topengnya dan ternyata orang tersebut adalah besti Matt yaitu Andres Birahi. Sangat-sangat plot twist. Jesus. Glass head. Little more kick. Melihat Andres yang masih hidup membuat Matt shock karena tadi ia melihat sendiri mobil milik Andres Polote. Andres pun memberitahu kalau semua ini sudah ia rencanakan dengan sangat matang, di mana semua kejahatan yang ia buat mengarah kepada Matt, dan dia juga telah merekam percakapan Matt yang mengancam akan membunuh dirinya. Tak ingin terlalu bacot, Andres meminta Matt untuk segera mentransfer semua uang melalui akun kripto agar tidak terlacak. Semua itu dilakukan jika hasil investasi gagal. Dia tidak mau mendekam di penjara sendirian dan tiba-tiba Untraceable, impregnable. One thing you didn't think of, Anders. Pull over, Matt! akhirnya besti jahanam Matt meninggoy dalam keadaan konyol. Film pun tamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Kesan yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah jangan terlalu mempercayai orang terdekat kita. Bisa jadi mereka lah orang yang paling menyakitkan dan membahayakan di hidup kita. See you in next video.